lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dunia hiburan tanah air kembali diterpa kabar duka. Dahlia Ramli atau lebih dikenal dengan nama Mama Dahlia yang juga merupakan ibunda artis Kiki Farel menghembuskan nafas terakhirnya pada hari Kamis 12 Mei 2022. Duka mendalam pun dirasakan oleh Kiki Farel. Mama Dahlia sendiri memang sudah sejak beberapa tahun terakhir mengidap sakit kanker dan sempat dinyatakan sembuh, tapi penyakit itu kambuh dan membuat kondisinya memburuk. Lantas benarkah di hari-hari terakhirnya Mama Dahlia sudah pasrah atas penyakitnya dan mengisyaratkan kepergiannya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Dunia hiburan tanah air kini tengah berduka. Dahlia Ramli atau dikenal dengan nama Mama Dahlia, ibunda artis Kiki Farel, berpulang untuk selamanya. Kabar tersebut diunggah oleh Kiki Farel dalam Instagram pribadinya. Mama Dahlia meninggal pada Kamis 12 Mei 2022 sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Jenazah disemayamkan di rumah duka di daerah Cirenda Ciputat dan akan dimakamkan pada hari ini di pemakaman setempat. Ucapan duka cita pun mengalir dari para sahabat artis. Para selebriti pun juga terlihat beramai-ramai mengucapkan dukanya di Instagram pribadi Kiki Farel. Meninggalnya Mama Dahlia tentu membawa duka mendalam bagi Kiki Farel. Beberapa hari terakhir kondisi sang mama pun memang memburuk. Kiki Farel pun ungkapkan kesedihan mendalam pasca menurunnya kondisi sang ibunda tercintanya. Tangisnya tidak bisa dibendung ketika melihat kondisi Mama Dahlia yang semakin memprihatinkan. Didiagnosa mengidap penyakit kanker usus sejak tahun 2017 dan kini merambat ke organ lain seperti paru dan saluran pernafasan. Kondisi Mama Dahlia pun sempat drop pada dini hari jelang Idul Fitri. Sekarang tuh mama itu kondisinya udah nggak bisa makan lewat mulut, jadi memang harus melalui selang lewat dari hidung. Nah itu efeknya itu bikin mama tuh kurus banget. Nah jadi sambil nunggu jadwal pengobatan selanjutnya, jadi di rumah dulu. Jadi pengobatan selanjutnya itu nanti rencananya mama itu akan dibikin saluran makan dari perut langsung gitu, buat naikin berat badannya dulu. Nanti setelah itu baru tindakan selanjutnya. Sebenarnya sih dari tahun 2020 itu kita semua udah tahu, kecuali mama ya, kalau kanker itu udah ada di paru-paru juga gitu. Awal 2017 itu kan di usus, 2019 juga di usus, yang akhirnya dioperasi ya untuk yang kedua kalinya. Nah kemarin tuh 2020 tuh ada muncul lagi, ada dua titik di saluran pipisnya sama di parunya. Tapi waktu 2020 ke 2021 itu radiasinya satu dulu, yaitu di saluran pipisnya. Makanya yang di parunya itu belum ditangani. Nah mungkin karena udah setahunan, udah hampir 2 tahun, jadinya makin parah. Ya mungkin dari situ bikin mama itu nggak bisa makan dan nggak bisa nafas. Mama kan udah pakai selang lagi sekarang, agak mampet, jadi dibawa ke rumah sakit lagi buat dibenerin. Ternyata baru ada dokternya itu jam 4 khususnya. Terus mungkin di situ capek, akhirnya pulang pas banget maghrib. Terus
istirahat di rumah, mama udah gelisah. Nah jam 3 paginya kondisinya tuh parah banget gitu, sampai keluarga semuanya dipanggil gitu. Lebaran pun siangnya kayak gitu lagi. Pokoknya tuh intinya kemarin tuh lebaran itu full seharian, aku nangis nggak berhenti gitu kan, dari mulai jam 3 subuh terus paginya siangnya segala macamnya, karena dari terakhir yang syuting itu tuh kondisinya tuh masih dibilang oke lah gitu, walaupun nggak normal ya, masih sambil main handphone, sambil nonton YouTube mama gitu, karena mama nggak bisa makan, dia tuh cuma lihat YouTube yang orang-orang makan gitu kan. Nah pas kemarin selesai syuting tiba-tiba udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah ngapa-ngapain, sedih banget, nangis banget, sampai udah di mana titiknya, udah sedihnya minta ampun. Ada benjolan di dalam usus besar, ternyata dia bilang tumor gitu ya, tumor gitu. Tumor tapi Masih stadium awal. masih stadium awal gitu. Karena nggak terasa apa-apa ya, nggak terasa sakit, nggak apa gitu. Kalau saya habis makan pedas apa terus mau BAB tuh ada darahnya gitu ya. Sebelum Mama Dahlia berpulang, Ibunda Kiki Farel pun tampak sudah pasrah dengan penyakit yang dideritanya. Bahkan ia pun sempat mengisyaratkan kepergiannya yang tentu saja membuat Kiki Farel dan keluarga makin bertambah sedih. Kiki Farel pun sempat berniat untuk membawa sang mama untuk berobat ke Penang, Malaysia. Tapi karena kondisi sang mama yang tidak stabil, niatan itu pun harus ditunda. Kini Mama Dahlia sudah pergi untuk selamanya. Semoga Mama Dahlia Husnul Khotimah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Mama tuh udah siap dipanggil lah, udah pengen ketemu nenek saya gitu kan, pokoknya udah kayak orang mau pergi gitu. Tapi memang sampai sekarang sih mama sebenarnya ya masih kuat gitu, mukanya tuh masih fresh, masih seger lah. Untuk kalau kita lihat mukanya mama tuh masih seger gitu kan, cuman memang untuk kondisi nafasnya, cara makannya dia mama itu tuh udah enggak. Jadi ngeliat mama kondisinya masih semangat, masih kuat, ya positif thinking aja sih, semoga masih bisa disembuhin. Walaupun dokter sempat ngomong udah sulit buat disembuhin, tapi kita sih tetap optimis banget. Jam 3 subuh yang paginya mau sholat id itu mama yang udah kayak mau ketemu nenek saya yang udah meninggal gitu kan. Pokoknya udah pertama kali denger mama tuh ikhlas, udah siap tuh dipanggil. Jadi kan kita panik gitu. Terus pas lebaran pun sekitar jam 10-an kayak gitu lagi gitu kan. Panggilin keluarga lagi, bacain Al-Qur'annya lagi, bacain lagi. Jujur kemarin tuh sempet dapat saran kan sama temen-temen kenapa nggak berobat di Penang gitu kan. Kemarin tuh udah sempet ngobrol sama dokter perwakilan di sini, udah saya ceritain kondisinya gitu. Nah, semoga sih mama masih bisa. Saya pengen, kalau emang masih bisa dibawa ke sana, saya pengen bawa mama tuh berobat ke sana gitu. Semoga sih nggak telat lah, masih bisa. Ini kan pengobatannya kan masih panjang banget gitu ya. Sekarang aja dengan kondisi mama berat mama tuh di bawah 40 kilo tuh harus naikin berat badan dulu kan. Dan nanti dalam waktu dekat, entah itu kapan, kita tuh pengen bawa mama untuk benerin badannya dulu, memperbaiki dulu, dikasih nutrisi yang bener dulu biar minumnya nggak dari sini aja gitu. Nanti baru abis itu diobatin. Kalau dibilang nggak nerima, yang kita nggak ada sih, siapa sih yang menerima kondisi orang tua kita kayak gini. Cuman kalau ngeliat keadaan kayak gini, kalau kita berpikir lagi, semua orang pasti akan pergi gitu kan. Ya kita harus ikhlas. Kemarin sih sempet curhat sama temen yang orang tuanya udah nggak ada. Gue mau nanya dong gitu kan, sorry orang tua kan udah nggak ada, maksudnya gimana, apa sih yang harus kita lakuin dan bagaimana sih yang harus kita lakuin, caranya bagaimana sih ini. Pun banyak banget pertanyaan karena kondisi kayak gitu kan ya. Akhirnya teman-teman ngasih ngomongan gini. Oh gitu ya, aduh kayaknya gue belum siap gitu. Terus kemarin juga ketemu teman lagi yang tahu kabar mama gitu kan. Ya memang dari teman-teman yang sudah mengalami, aku nggak berharap mamaku pergi ya, nggak, maksudnya kan semua orang pasti akan pergi. Jadi maksud aku lebih ke arah bagaimana ya menyiapkan diri untuk itu gitu kan.
Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.